Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Taiwan menyapa, salam tajau. Hari ini membahas tentang kenapa ya kerja di Taiwan atau lain-lain itu sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak dapat apa-apa. Bahkan yang sudah bersuami, beristri, dan yang masih bujang itu dikarenakan apa? Nah, mari kita berpikir bersama ya. Karena terkadang kita itu niatnya dari rumah itu bekerja, dan sudah sesampai di sini merasakan uang banyak itu pemikiran kita bisa menjadi berubah. Dikarenakan faktor apa? Keadaan yang memegang uang itu dan keadaan yang di rumah yang serba kekurangan. Itu karena apa? Nah, karena itu kita bekerja di luar negeri, mempunyai uang banyak, pemikiran kita bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau pemikiran terkadang ingin sudah gajian, kita pergi keluar liburan, kita berpikir di rumah ini saya tidak bisa beli apa-apa, di sini beli, di sini beli, beli. Kalau lihat apa-apa mau beli, lihat-lihat apa-apa mau beli, tiba-tiba tidak terasa sudah finish kontrak. Dan itu wajar saja, semua itu sudah mengalami ya, rata-rata yang kontrak pertama itu rata-rata banyak yang tidak menghasilkan uang, dan kembali lagi pulang ke Indonesia tidak bawa uang apa-apa dan kembali lagi ke Taiwan kerja di pabrik ataupun yang lainnya. Kedua kalinya kita berpikir, wah kita harus punya tabungan dan punya tabungan. Alhasil setiap gajian itu kita hanya pegang uang sedikit, yang sebagian banyaknya malah dikirim ke Indonesia. Nah, itu yang bikin terkadang fatal ya. Jika sudah punya keluarga, walaupun masih dan walaupun yang belum berkeluarga itu kita kirim ya, buat yang di rumah kita belikan ini, kita belikan itu, dan alhasil itu terkadang yang sudah punya keluarga malah selisih paham gini gitu, hasilnya uangnya tidak tahu kemana. Kita setiap bulan kirim, malah hasilnya tidak ada. Dan terkadang yang di sini setia dan bekerja keras demi yang di rumah bisa bercukupan, ternyata yang di rumah punya orang ketiga. Dan sebaliknya yang di rumah setia menanti kedatangan kepulangan kita untuk bisa berkumpul kembali, yang di sini malah punya orang ketiga. Alhasil apa? Uang tidak bisa ngumpul sama sekali. Kan itu sangat miris sekali ya. Banyak kejadian itu, kita niatnya di sini kerja, uang sudah dikirim semua, habis itu ada rumah tangga yang retak. Kita kembali dari nol lagi, tidak punya apa-apa, bekerja keras lagi, merantau lagi. Itulah awal mulanya. Banyak orang yang mengalami itu ya. Di rumah sudah dibuatkan bagus, tiap bulan dikirimi, ternyata ada perpisahan karena ada orang ketiga dan faktor lainnya. Rumah yang telah dibuat dengan kerja keras keringat itu, hasil karena ada masalah rumahnya dirobohkan. Yang juga yang belum nikah itu juga gitu, dikirim tidak tahu karena faktor keluarganya atau apa, punya pemikiran beda, dibelikan gini belikan gitu, ada hasil tidak punya apa-apa, pulang-pulang itu tidak ada bekasnya. Kalau dibelikan tanah itu bekasnya mana,
sertifikatnya mana, tapi tidak ada hasilnya, kembali ke nol lagi. Banyak kejadian seperti itu. Mari kita merenungkan ya, apa yang salah pada diri kita, kenapa kita sudah bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, bahkan puluhan tahun tidak dapat hasil apa-apa. Apakah yang salah pada diri kita atau pada keluarga kita atau apa ya? Karena faktor uang itu bisa membuat orang bisa berubah total pokoknya. Karena apa Kak? Karena keadaan dulu kita orang yang tidak mampu, dan berubah gratis ketika kita keluar negeri, pegang uang setiap bulan, gajian wajib setiap bulan 1 juta, 2 juta, 4 juta ke atas. Jadi kita itu pemikirannya beda. Kita beli inilah mumpung di sini, beli itulah mumpung di sini, alhasil tidak punya apa-apa. Dan yang sudah punya keluarga yaitu tiap bulan dikirim, di sini kita makan ceplok ondok, hasil apa? Yang di rumah itu terkadang tidak setia, punya orang ketiga, dan alhasil uangnya tidak ngumpul sama sekali. Yang di sini juga gitu, sudah di rumah sudah punya keluarga, punya anak, punya istri atau punya suami, yang di sini tidak setia. Tidak setia itu karena apa? Bukan karena faktor nafsu dan lain-lain ya, mungkin karena keadaan apa? Karena setiap ada masalah atau apa itu orang berpikir beda. Ada orang lain mencari pelampiasan, terkadang cuma gitu. Banyak orang yang mengalami itu, mencari pelampiasan dengan seperti itu, mencari orang ketiga, gini. Dan semoga saya doakan teman-teman semua yang TKI, semoga tidak mengalami seperti itu, jauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Karena apa? Niatnya kita itu di rumah, dari rumah itu daftar ke sini, niatnya bekerja, mencari nafkah, kumpul-kumpul agar merubah keadaan. Karena ada 3, karena keadaan, karena ekonomi, dan karena faktor masalah keluarga. Kita bisa niat itu menjadi TKI itu karena 3 faktor itu, karena keadaan tertentu, karena faktor ekonomi, karena masalah keluarga, kita niat menjadi seorang TKI. Pokoknya seperti itu ya. Masalah itu ya, makanya kita harus berpikir dewasa di sini, lebih dewasa. Apa yang mengakibatkan kita itu di sini sudah belasan tahun, puluhan tahun tidak punya apa-apa? Apa yang salah pada diri kita? Kita renungkan sama-sama. Karena apa? Semakin orang itu punya uang banyak, semakin orang itu berambisi sesuatu. Itulah yang mengakibatkan fatal. Lihat ya, banyak terjadi. Semakin orang pegang uang banyak itu ambisinya semakin meningkat. Jadi semoga itu kita renungkan sama-sama. Saya akhiri video ini. Terima kasih yang telah menonton sampai detik terakhir. Dari Tawar menyapa, salam tajahau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.